Baru aja nemu curhatan dari seorang wali murid gitu ya, atau orang tua, seorang ibu, gara-gara anaknya nilainya anjlok, nilai ujiannya, nilai ulangannya, rankingnya juga turun. Nah, Bu, dengerin nih, nilai ulangan itu bukan segala-galanya, Bu. Ranking bukan segala-galanya. Gue paham betul kenapa Bu Yuni nih jengkel dengan hasil ulangan anak-anaknya yang tidak sesuai harapan, yang biasanya ranking 1 tiba-tiba turun jadi ranking 10, yang nilainya biasanya 10 dapatnya cuma 5, bahkan merah gitu ya. Tapi gue tuh nggak bisa paham kenapa Ibu Yuni sebagai seorang ibu kandung gitu ya tega memukul anak yang emang sedang bertumbuh, anak kandung loh. Emangnya Bu Yuni nggak mikir gitu apa dampak buruk, dampak panjang yang bakal dialami anak ibu akibat kelakuan ibu sendiri? Menurut gue nih ya, pencapaian seorang anak itu tidak cuma hanya dari nilai ulangan atau dari ranking aja. Banyak keunggulan-keunggulan anak yang harus diapresiasi. Semua anak itu istimewa, Bu. Punya keunggulan masing-masing, gak bisa dibanding-bandingin. Banding-bandingin sama si A, si B yang rankingnya lebih bagus. Ikut emosi jadinya. Lagian nih ya, kalau misalnya kepengen anak lu nih Bu Yuni always to be number one, ya modalin lah buat les, schooling, begitu ajakin piknik supaya otaknya nggak mampet, kasih dia reward, penghargaan supaya dia merasa dihargai, begitu temenin selalu dia belajar. Kalau lu cuma bisa nyuruh main fisik, yang ada mah anak lu jadi males kali. Bukannya tambah pinter, tertekan, nggak percaya diri, insecure gitu ya. Nah nih curhatannya nih, baca selengkapnya deh. Nah buat ibu-ibu nih, buat orang tua ya, entah ibu entah bapak yang punya anak-anak yang biasanya nuntut, yang ngebanding-bandingin, silahkan dengerin atau lihat videonya Pak Erick Thohir berikut ini nih, lihat ya, tontonin nih sampai habis. Kesel gue. 3 hal yang menyakitkan yang tidak seharusnya para ayah katakan kepada anak-anaknya. Pertama, mengomentari fisik anak. Jika seorang ayah memberikan komentar dan bercandaan tentang fisik anaknya, ini akan membuat mereka merasa dirinya jelek. Ini akan kesulitan menerima diri sendiri sebagai apa adanya dan percaya bahwa ia harus merubah dirinya. Kedua, memberikan syarat untuk mendapatkan kasih sayang. Jangan sampai anakmu merasa bahwa ia disayang hanya saat ia mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Karena jika seorang ayah memberikan syarat dalam kasihnya, ini mengajarkan pada bahwa ia hanya disayang ketika ia melakukan apa yang orang lain harapkan darinya. Terakhir, membanding-bandingkan anak. Pernahkah kamu sebagai ayah membandingkan anakmu dengan orang lain yang lebih sukses dari dia? Mungkin kamu mengira ini akan memotivasi anakmu, tapi justru ini akan merasa ia tidak sehebat anak-anak lain, dan bahwa bagi ayahnya dia masih kurang. Kepercayaan dirinya pun akan hancur.